Oke, di sini sekarang saya akan memperlihatkan hasil redesign saya terhadap chili flat dari Bola Deli ya. Jadi ini adalah hasil redesign visualisasinya maupun teksnya sesuai sama strategi redesign yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, jadi di sini untuk covernya ini kebetulan bagian depannya. Bagian depannya itu ini, nanti yang bagian dalamnya ini. Jadi saya jelasin dulu di sini untuk yang saya pakai di sini adalah kue-kue yang secara rasa up to date atau secara tampilan itu kayak kue-kue barat yang pakai tepung terigu, tapi untuk soal rasa itu rasa-rasa lokal. Dan ini dimuat di Instagram maupun kayak aku lupa pokoknya untuk media untuk resep masakan itu diupload sendiri sama Bola Delinya seperti itu. Nah, di sini untuk bagian tepung untuk buat attention saya pakai yang tampilan kue-kue yang bentuknya seperti kue-kue tadi saya bilang kue-kue barat, tapi ini adalah kayak kue-kue es doger atau bakpia, atau ini kue putu ayu dengan rasa-rasa yang kekinian seperti itu. Dan ada juga yang kue klasika seperti klepon. Di sini kenapa saya nggak pakai model pertama, memang masalahnya fotonya susah untuk didapat. Terus untuk membuat orang-orang itu paham apa sih manfaat atau fungsi dari Bola Deli sendiri, perlu untuk memperlihatkan hasil dari bagaimana menggunakan tepung ini atau produk ini. Jadi saya banyak menggunakan contoh-contoh kue-kue yang hasil dari menggunakan tepung beras ini atau tepung-tepung yang Bola Deli ini. Terus menuju bagian dalam, bagian dalam itu kan gunanya bacaannya itu harus membuat kita interest. Nah, di sini itu saya tulis hal yang menarik bahwa kue-kue tradisional Indonesia itu bahan dasarnya bukan tepung terigu gitu, dan bagaimana si kue tradisional ini tidak kehilangan pesonanya walaupun udah banyak kue-kue kekinian yang notabene kebanyakan pakai bahan dasar tepung terigu. Tapi kue-kue klasik ini juga bisa dikolaborasiin rasa-rasanya biar rasa mereka update, dan bisa juga itu dulu nanti yang gluten free nanti dulu ya. Jadi kurang lebih itu yang di sebelah sini itu saya ngomongin bagaimana kue-kue tradisional Indonesia itu bisa juga diupdate rasanya. Jadi berkembang, nggak cuma di situ aja gitu loh. Dan bagaimana Bola Deli ini bisa menjadi bahan dasar yang berkualitas untuk membuat teman-teman itu berkreasi, karena mudah juga didapat di supermarket maupun minimarket dan pasar seperti itu. Di sini untuk yang halaman berikutnya saya kasih lihat varian dari tepung yang untuk bahan-bahan kue tradisional. Itu ada tepung beras, tepung ketan, maizena, sama tapioka. Di sini saya juga saya kasih deskripsinya, karena di yang sebelumnya itu nggak dideskripsiin tuh. Saya juga jelasin juga gimana teksturnya dari masing-masing tepung, hasilnya gitu loh. Oh, tepung ini teksturnya akan menghasilkan tekstur ini nanti kalau dimasak. Jadi kurang lebih nanti si pembaca itu bisa ngerti, oh kenapa sih kita harus pakai tepung beras, tepung tapioka, dan lain-lain. Apa nanti hasilnya di kue tradisional seperti itu. Dan juga contoh dari kue-kue yang pakai tepung macam-macam ini seperti itu. Terus di halaman berikutnya saya kasih semacam interesting fact gitu ya, untuk menambah desire bahwa si Bola Deli ini bisa dipakai untuk pengganti tepung terigu yang mengandung gluten. Ini bisa jadi poin yang interest juga termasuk yang desire juga, karena sekarang itu banyak orang-orang yang terutama yang muda-muda gini lagi banyak cari banyak informasi bahwa gluten itu kan ada yang mengatakan kurang baik. Jadi si Bola Deli ini bisa jadi alternatif supaya mereka bisa tetap makan kue-kue yang pakai tepung terigu dengan enak. Caranya itu ngombinasiin tepung beras sama tepung ketan dengan komposisi tertentu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini saya kasih gambaran contoh gimana sih
tepung kue-kue yang kelihatannya pakai terigu itu saat dipakai tepung Bola Deli, dan ini ada di situsnya mereka. Saya ambil dari sana. Terus beralih ke yang pas bagian sini. Ini kan makin ke belakang ya. Makin ke belakang itu, di sini saya kasih resep dari Klepon Dessert Box. Kenapa di sini saya pakainya Klepon Dessert Box? Karena di sini Dessert Box itu adalah kue yang kekinian. Jadi ada tahun 2002, tahun 2021, 2022 kan itu mulai banyak. Klepon sendiri itu adalah kue tradisional yang kita sendiri suka makan. Jadi yang kekinian sama yang tradisional digabung jadi satu. Jadi lebih gampang selain itu juga klepon tuh gampang dikenal gitu loh. Udah lebih banyak yang tahu. Di sini saya kasih resepnya kurang lebih seperti ini, dan yang terakhir itu adalah bagian action. Jadi action itu bagaimana biar si warga pembaca ini kalau pengen cari informasi berikutnya bisa di websitenya, bisa cari resep di Instagramnya ataupun di Facebooknya sama di YouTube-nya, dan ajakan untuk ikut challenge, dan otomatis ini akan mengajak si pembaca untuk beli tepung-tepungannya agar bisa ikut challenge masaknya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini untuk attention-nya, terus makin ke dalam makin untuk interest, untuk desire, resep ini juga saya masukkan ke dalam desire. Terus yang terakhir adalah untuk action, seperti itu. Ya, itulah urutan-urutan dalam membuat leaflet. Ini contoh yang saya bikin ya, seperti itu. Nah, teman-teman bebas nanti untuk isinya itu teman-teman sesuaikan terkait produknya. Sesuaikan juga dengan target audiens yang teman-teman tuju. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, sip. Kita akan beralih ke video terkait sama layout dan kolom untuk leaflet.